Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lis Andriani, selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial, serta kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul State, Capital, and Labor Relation in Crisis. Next slide. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Nixi Ayu Oktaviagnes dengan NPM akhir 013, saya sendiri, Diki Verlian Utama dengan NPM akhir 044, dan yang terakhir ada Anggra Wahyuni dengan NPM akhir 114. Next slide. Langsung saja ke pemateri pertama, pada Nixi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas ketersediaan waktunya untuk saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah masuk ke dalam materi perkenalan. Peran Indonesia dalam hubungan industri biasanya digambarkan dalam batasan yang sempit, terbatas pada isu-isu spesifik yang berfokus pada kebijakan. Lalu terdapat ekonomi politik negara yang lebih luas dalam ilmu-ilmu sosial yang melampaui narasi berbasis disiplin ilmu sebelumnya. Kerjaan, ketenaga kerjaan dan hubungan industrial harus secara langsung membahas peran negara sebagai aktor, arsitek, dan responden terhadap pembangunan material dan sosial kini tercermin dalam perdebatan baru mengenai variasi kapitalisme, model sosial, dan cara-cara pemerintah. Dan dampak globalisasi serta teknologi informasi juga komunikasi baru terhadap sirkuit model. Teori negara minimalis yang mendikte kebijakan dan praktek selama 3 dekade Amerika Serikat Inggris, yang saat ini menghadapi masa pengawasan yang belum pernah terjadi di sebelumnya. Beberapa akun kontemporer menunjukkan waktu mereka telah berlalu. Meskipun penilaian ini hampir pasti prematur, krisis kontemporer dari kapitalisme yang dilepaskan telah memberikan pukulan telak bagi kebijaksanaan konvensional dalam debat kebijakan baru-baru ini. Negara dalam teori dan praktek. Negara adalah salah satu konsep yang paling sulit dipahami dalam ilmu-ilmu sosial, di mana monopoli ilmiah ini tidak berbahaya Tidak berbahayanya rujukan yang ada mempunyai implikasi penting terhadap organisasi kerja dan ketenagakerjaan di perekonomian masa kini. Namun, pembahasan mengenai hal ini dalam buku teks perantara masih diminimalkan. Peningkatan keuntungan atau penurunan biaya terhadap peningkatan output di industri dan perusahaan besar di mana kondisi teknologi menguntungkan satu atau beberapa produsen, bukan banyak produsen. Materi selanjutnya adalah globalisasi politik dan negara bangsa. Jadi pada dasarnya perekonomian dunia yang tanpa batas ini di mana barang, modal, tenaga kerja, dan informasi dapat dimanfaatkan dari berbagai wilayah di dunia dengan sedikit batas. Globalisasi telah berfungsi untuk memusatkan perhatian pada standar tenaga kerja dan perlindungan sosial baik di ekonomi maju maupun berkembang. Dalam kasus ekonomi yang berkembang ini, terdapat perbedaan pendapat tentang sejauh mana liberalisasi hambatan perdagangan dan investasi harus disertai dengan penguatan standar tenaga kerja. Baik, sekian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nixi atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggra Wahyuni. Pada Anggra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi tentang buruh baru dan varietas kapitalisme. Sejauh mana kebijakan ekonomi dan sosial di buruh baru berbeda dari yang oleh pemerintah konservatif awal 1990-an menjadi diperdebatkan. Misalnya oleh Frieden pada 1999, Hay 1999, Hopkins dan Wincott pada tahun 2006. Tentu saja terdapat kesinambungan yang cukup besar. Misalnya, buruh baru menerima sebagian besar analisis makroekonomi yang telah menginformasikan kebijakan pemerintah sebelumnya. Khususnya, keyakinan bahwa manajemen permintaan tidak dapat memberikan tingkat pekerjaan yang tinggi dan stabil, dan dengan demikian mengikuti konservatif dalam meninggalkan Keynesianisme.
memprioritaskan pemeliharaan. Inflasi yang rendah dan fokus pada reformasi sisi penawaran perekonomian oleh Kitson dan Will Kitson pada tahun 2007. Namun, resep buruh untuk meningkatkan produktivitas kurang menekankan pada penghapusan kekakuan pasar tenaga kerja daripada yang terjadi di bawah Thatcher. Terinspirasi oleh teori pertumbuhan endogen post-neoklasik pada Romer pada 1990-an, Sachs dan Laraine pada 1993, usulan Partai Buruh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya pembentukan keterampilan, pengetahuan, inovasi, dan kewirausahaan. Tingkat penciptaan lapangan kerja yang relatif tinggi di Amerika Serikat selama tahun 1990-an juga meyakinkan pemimpin Partai Buruh tentang manfaat tenaga kerja yang diatur secara lemah. Pasar dan kontribusi yang dapat diberikan oleh upah kerja dalam mengatasi pengangguran oleh Diogen 1999. Segera setelah menjabat, buruh memperkenalkan versinya sendiri tentang upah kerja dalam bentuk langkah-langkah kesepakatan baru yang dirancang untuk mendorong para penganggur dan penerima kesejahteraan lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Langkah-langkah ini menggabungkan pembatasan yang lebih ketat atas hak tunjangan dengan insentif dalam bentuk kredit pajak dan upah minimum nasional. Kebijakan terakhir yang telah menjadi komitmen manifesto pemilihan jauh dari harapan serikat pekerja ketika diterapkan dan merupakan hak pemerintah. Contoh awal dari kepedulian untuk memastikan bahwa pekerjaan individu dan kolektif baru tidak boleh merusak daya saing dan penciptaan lapangan kerja. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pemerintah seringkali bersedia mencairkan proposal sebagai tanggapan atas tekanan dari pemberi kerja. Sifat minimalis dan peraturan yang dihasilkan telah didokumentasikan dengan baik oleh Colling, Martin, dan Smith. Berkesinambungan antara kebijakan pemerintah konservatif dan buruh baru sebagian besar konsisten dengan prediksi analisis varietas kapitalisme atau VOC yang dikaitkan dengan Hall dan Soskice pada tahun 2001. Singkatnya, Hall dan Soskice berusaha untuk membedakan perbedaan dalam cara perusahaan berusaha menyelesaikan masalah koordinasi dalam bidang hubungan industrial, pelatihan kejuruan, tata kelola perusahaan, hubungan antar perusahaan, dan manajemen pekerjaan sehari-hari. Hubungan mereka membedakan antara ekonomi pasar liberal, seperti di Inggris, di mana koordinasi dicapai melalui kontrak formal dan pertukaran yang dimediasi pasar, dan ekonomi pasar terkoordinasi, di mana aktivitas ekonomi dikoordinasikan melalui institusi dan jaringan yang memfasilitasi akses informasi, keterampilan, dan sumber daya lainnya. Next slide. Kerangka analitis yang disediakan oleh Hall dan Soskice tidak dilengkapi dengan baik untuk menjelaskan penyimpangan yang signifikan dari kebijakan dan praktik yang telah ditetapkan. Bagaimana ekonom neoklasis, penjelasan Hall dan Soskice mengenai perubahan nasional yang menekankan pentingnya guncangan eksternal dalam teknologi dan selera. Sistem mengganggu keseimbangan yang telah dikoordinasikan oleh para pelaku ekonomi dan menantang praktik-praktik keuangan yang ada. Dengan tidak adanya guncangan eksternal, seperti itu, para aktor akan berperilaku dengan cara yang mencerminkan dan bertindak untuk memproduksi struktur kelembagaan. Pemerintah akan merespon secara positif tekanan yang diberikan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan sumber keunggulan komparatif. Namun, tidak hanya kepercayaan buruh baru pada kemampuan pasar untuk memberikan keadilan sosial yang lebih besar yang salah tempat, tetapi elemen proyeknya, termasuk kepeduliannya untuk mempertahankan tenaga kerja, fleksibilitas pasar, kurangnya dukungan untuk perundingan, bersama dan keengganan untuk mengatasi peningkatan ketimpangan pendapatan, menghambat pencapaian tujuan ini. Konsekuensi dari ketegangan dan kontradiksi yang tertanam dalam pemerintahan, strategi Bank Dunia, dan peran kredit dalam meningkatkan konsumsi merupakan kesenjangan meningkat dan kemiskinan terus meningkat. Kini semakin terlihat jelas. Next slide. Kemudian ada negara, pemerintahan, dan hubungan perburuhan. Pengaruh lanjutan dari kebijakan ekonomi negara yang sangat ketat juga dapat diamati di bidang administrasi publik. Selama 30 tahun terakhir, pemerintah
Partai Konservatif dan Partai Buruh Baru telah berusaha untuk merombak administrasi publik di sepanjang garis sektor swasta dan untuk itu telah mengadopsi langkah-langkah yang terkait dengan manajemen publik baru atau NPM. Peristiwa utama NPM adalah bahwa sistem administrasi publik dapat diperkuat melalui penerapan praktik manajemen mikro yang terkait dengan sektor swasta. Agenda NPM mencakup penekanan yang lebih besar pada pengukuran kinerja departemen pemerintah dan badan publik non-departemen atau NDPB melalui penetapan target dan evaluasi hasil, peningkatan akuntabilitas, dan koordinasi pengembangan kebijakan dan penyampaian layanan. Resep yang terkait dengan NPM telah disebarkan oleh organisasi internasional, termasuk OECD, Bank Dunia, dan IMF, yang telah menyajikan NPM sebagai formula yang dapat ditetapkan sebagai global untuk pembangunan pemerintah dan administrasi modern. Reformasi NPM telah mempengaruhi proses pengembangan kebijakan dan mekanisme penerapannya. Proses reformasi dimulai awal 1980-an dengan diperkenalkannya pengukuran kinerja, pengujian pasar, dan pendelegasian tanggung jawab pengiriman layanan kepada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh kepala eksekutif dan seharusnya beroperasi sebagai bisnis. Partai Buruh Baru mulai berkuasa pada tahun 1997 dengan keyakinan yang sama mengenai manfaat praktik manajemen sektor swasta dan penerapannya dalam konteks pelayanan publik, dalam upaya untuk memastikan bahwa pembentukan kebijakan dan pemberian layanan didorong oleh target. Pemerintah telah mewajibkan anggaran departemen dikaitkan dengan tujuan terukur yang tertuang dalam Perjanjian Layanan Publik atau PSA. Dalam praktiknya, ada ketegangan antara model strategis, bukti pembuatan kebijakan berbasis yang dibayangkan oleh pemerintah dan kekuatan politik yang kuat dari inersia, kemanfaatan, ideologi, dan keuangan. Pemerintah telah meremehkan, menekankan, dan mengabaikan bukti ketika hal itu secara politis dianggap perlu untuk dilakukan. Contohnya, diberikan oleh peraturan upah minimum dianggap perlu untuk dilakukan. Peraturan upah minimum nasional, sejak laporan pertamanya, Komisi Upah Rendah pada 1998, Komisi Upah Rendah atau LPC secara konsisten merekomendasikan agar pekerja berusia 21 tahun berhak atas tingkat upah minimum dewasa penuh. Dalam membuat rekomendasi ini, LPC dapat menunjukkan bukti bahwa sebagian besar pemberi kerja membayar upah dewasa penuh kepada karyawan berusia 21 tahun. Namun demikian, pemerintah dengan tegas menolak untuk memperluas cakupan upah minimum penuh orang dewasa untuk mencakup pekerja berusia 21 tahun. NPM telah diidentifikasi sebagai salah satu aspek dari pergeseran yang lebih luas. Next slide. Dari pemerintah ke pemerintah multitingkat. NPM telah diidentifikasi sebagai salah satu aspek dari pergeseran yang lebih luas yang diduga telah terjadi dari model hierarkis dan birokrasi pemerintah ke model baru. Pembentukan kebijakan dan pelayanan dikemas dengan istilah pemerintahan. Sementara tata kelola dapat didefinisikan dalam sejumlah yang berbeda. Selama 2 dekade terakhir, banyak peneliti telah menggunakan istilah ketika merujuk pada berkurangnya peran negara dalam penentuan kebijakan publik dan penyampaian layanan publik, peningkatan keterlibatan aktor non-negara, dan pengembangan metode implementasi kebijakan dan yang mengandalkan jaringan bukan hierarki. Penjelasan yang sangat berpengaruh mengenai dugaan peralihan dari pemerintah ke pemerintah adalah pernyataan Rhodes pada 1996 yang berpendapat bahwa privatisasi layanan publik, keterlibatan yang lebih luas dari badan-badan publik non-departemen atau NDPB, dan lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan layanan publik, pengalihan keputusan memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga Uni Eropa, dan munculnya manajemen publik yang baru telah menghasilkan fragmentasi eksekutif inti dan melemahkan negara. Pada saat yang sama, keterlibatan yang lebih luas dari organisasi non-pemerintah termasuk perusahaan pemerintah negara, menurut argumen ini, tidak lagi berdaulat. Pemerintah pusat telah menjadi salah satu dari sejumlah tingkatan pemerintahan dan batas antara negara dan masyarakat sipil telah terkikis secara substansial. Sementara tata kelola
dapat didefinisikan dalam sejumlah cara yang berbeda. Selama 2 dekade terakhir, banyak peneliti telah menggunakan istilah ketika merujuk pada berkurangnya peran negara dalam penentuan kebijakan publik dan penyampaian layanan publik, peningkatan keterlibatan aktor negara, dan pengembangan metode implementasi kebijakan yang mengandalkan jaringan dan bukan hierarki. Next slide. Apakah negara sedang dilubangi atau dilemahkan? Konsep tata kelola dan tata kelola multilevel semakin banyak digunakan oleh para peneliti yang berupaya memetakan dan memahami pengaruh regulasi subnasional, nasional, dan supranasional terhadap hubungan industrial di dalam UA. Namun, penelitian hubungan industrial belum memberikan keterlibatan kritis dengan sejumlah asumsi inti yang terkait dengan literatur tata kelola, termasuk klaim bahwa pasar dan jaringan telah menggantikan hierarki sebagai metode utama tata kelola, bahwa transfer kekuasaan yang substansial dari pusat pemerintah ke tingkat supra dan subnasional telah terjadi, bahwa kekuasaan telah menjadi lebih tersebar dan bahwa negara telah dilemahkan sedemikian rupa, sehingga tidak lagi menjadi aktor dominan dalam pengembangan dan penyampaian kebijakan publik. Sejauh mana perubahan dalam bentuk dan praktik kelembagaan yang terkait dengan administrasi tenaga kerja di Inggris memperkuat pandangan bahwa negara telah dilemahkan dan eksekutif inti menjadi lebih terfragmentasi. Ketika peran formal departemen pemerintah dipertimbangkan, tampaknya tanggung jawab untuk bidang kebijakan yang berkaitan dengan hubungan industrial menjadi lebih tersebar luas, terutama sejak pertengahan tahun 1990-an. Pada tahun 1995, Departemen Ketenagakerjaan, awal Kementerian Tenaga Kerja, yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan dan hubungan industrial, digabung dengan Departemen Pendidikan dan membentuk Departemen baru untuk Pendidikan dan Ketenagakerjaan, atau DFII. Tanggung jawab untuk hubungan industrial dipindahkan ke Departemen Perdagangan dan Industrial, atau DTA. Sekarang Departemen Bisnis Inovasi dan Keterampilan atau BIS. Sedangkan tanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan dipikul oleh Departemen Lingkungan Hidup. Selanjutnya berganti nama menjadi Departemen Lingkungan, Transportasi dan Kawasan atau DETR. Perubahan besar selanjutnya terjadi setelah pemilihan umum tahun 2001 ketika tanggung jawab atas kebijakan ketenagakerjaan dialihkan ke departemen baru, Departemen Pekerjaan dan Pensiun atau DYP, yang juga bertanggung jawab atas jaminan sosial pada tahun 2008, kesehatan dan keselamatan. Tanggung jawab pendidikan dan pelatihan di FII dialihkan ke dua departemen baru, Departemen Inovasi, Universitas dan Keterampilan atau di IUS, dan Departemen Anak, Sekolah, dan Keluarga. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggra atas penjelasannya. Selanjutnya, perubahan dalam bentuk dan praktik lembagaan yang terkait dengan administrasi tenaga kerja di Inggris. Pada tahun 1995, Departemen Ketenagakerjaan digabung dengan Departemen Pendidikan dan membentuk Departemen Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Tanggung jawab untuk hubungan industrial dipindahkan ke Departemen Perdagangan dan Industri. Tanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan diambil alih oleh Departemen Lingkungan. Perubahan besar lainnya terjadi setelah pemilihan umum 2001 ketika tanggung jawab untuk kebijakan ketenagakerjaan dipindahkan ke departemen baru, yaitu Departemen Pekerjaan dan Pensiunan. Tanggung jawab pendidikan dan pelatihan dialokasikan di dua departemen baru, yaitu Departemen Inovasi, Universitas dan Keterampilan, dan Departemen Anak-anak, Sekolah dan Keluarga. Pada tahun 2009, tanggung jawab untuk bidang kebijakan yang dicakup oleh DIUS dipindahkan ke Departemen Bisnis, Inovasi, dan Keterampilan Umum. Next slide. Fragmentasi juga terlihat dalam kaitannya dengan aktivitas inspeksi tenaga kerja yang dilakukan oleh negara. Inggris tidak memiliki inspektur tenaga kerja yang terpadu, sehingga tanggung jawab untuk inspeksi tenaga kerja dibagi antara otoritas lisensi gangmaster, inspektur standar agen pekerjaan, eksekutif kesehatan dan keselamatan, dan HM, revenue, dan custom. Fragmentasi tidak menandakan pengikisan kapasitas dan kekuatan eksekutif inti. Namun, terdapat bukti bahwa kekuatan inti telah meningkat sejak pemilihan pemerintahan buruh pada tahun 1997 dan pengembangan kebijakan dan proses implementasi yang didorong oleh kantor Perdana Menteri dan Treasury hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Next slide. Pada 1980-an dan awal 1990-an, peluang bagi Confederation of British Industry atau CBI dan Trade Union Congress atau TUC untuk berpartisipasi dalam tata kelola berkurang. Konservatif membubarkan Komisi Layanan Tenaga Kerja dan Komite Pembangunan Ekonomi Nasional. Praktik memasukkan memimpin serikat pekerja pada panel dan komite penyelidikan pemerintah juga ditangguhkan. Pemerintah saat ini lebih bersedia melibatkan serikat pekerja dan organisasi pemberi kerja dalam pengembangan dan penyampaian kebijakan publik yang berkaitan dengan hubungan industrial, tenaga kerjaan, dan perlindungan sosial. Perkembangan yang paling menonjol adalah pembentukan Komisi Upah Rendah atau LPC, yang terdiri dari perwakilan pemberi kerja dan serikat kerja, dengan demikian memberikan keduanya kesempatan mempengaruhi kebijakan pasar tenaga kerja. Next slide. Proses konsultasi sebelum diberlakukannya Employment Rights Act atau IRA tahun 1999 memberikan gambaran yang signifikan. Sebelum diperkenalkannya IRA, pemerintah telah mendorong TUC dan CBI untuk mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk menetapkan posisi yang disepakati bersama mengenai penerapan prosedur pengakuan serikat pekerja menurut undang-undang. Pemerintah memihak CBI dan memberikan konsensi terbatas kepada serikat pekerja di bidang lain. Akan tetapi, pada saat itu, CBI juga keberatan dengan usulan pemerintah yang terkandung dalam Fairness at Work. Akhirnya, usulan tersebut dibatalkan. Next slide. Hubungan antara pengembalian keputusan di tingkat nasional dan Eropa telah menjadi salah satu perhatian utama literatur pemerintah multitingkat. Kekuasaan dan otoritas dikatakan telah berubah dari pemerintah nasional ke tingkat supranasional, sehingga berkontribusi terhadap kekosongan negara. Arahan Eropa telah menempatkan kewajiban baru pada pemberi kerja pasar tunggal, telah memfasilitasi mobilitas modal dan fakta stabilitas dan pertumbuhan, telah mengakibatkan tekanan ke bawah pada pengelolaan pabrik dan konsekuensi pemotongan. Next slide. Apakah perkembangan ini merupakan bukti kuat yang mendukung argumen bahwa otoritas pemerintah nasional telah melemah secara substansial? Ada sejumlah alasan untuk berpikir sebaliknya. Yang pertama, pemerintah nasional memainkan peran penting dalam membangun kebijakan Uni Eropa. Yang kedua, penerapan metode koordinasi terbuka. Yang ketiga, Komisi Eropa telah mempromosikan gagasan tata kelola multitingkat hingga pernyataan kebijakannya menekankan pentingnya dialog sosial yang luas. Next slide. Selanjutnya yaitu model sosial. Ketertarikan terhadap konsep model sosial telah menyebar dengan cepat ke seluruh ilmu-ilmu sosial selama dekade terakhir. Dan hal ini berdampak besar pada agenda penelitian beberapa disiplin ilmu dan bidang studi. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus penelitian mengenai model sosial telah diperluas hingga mencakup kontribusi yang mungkin diberikan oleh institusi dan hubungan saling percaya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Next slide. Serikat pekerja sebagai asosiasi sukarela dapat dipandang sebagai perwujudan modal sosial, seperti halnya perundingan bersama, dialog sosial, dan partisipasi pengusaha dan serikat pekerja dalam administrasi tenaga kerjaan. Namun, ada kemungkinan bahwa tidak adanya ketergesaan untuk menerima konsep modal sosial merupakan cerminan skeptisisme para peneliti terhadap analitisnya. Kelemahan mendasar dari konsep ini adalah bahwa maknanya terbuka terhadap berbagai penafsiran yang saling bersaing. Next slide. Negara dipandang sebagai kekuatan yang baik dan terdiri dari berbagai otoritas. Tidak ada satupun yang dominan. Ia bertindak untuk menciptakan institusi dan jaringan yang memfasilitasi pertukaran informasi, perilaku inovatif, koordinasi, dan pemecahkan masalah bersama oleh para aktor sosial. Negara dan hubungannya dengan masyarakat dipahami dalam istilah pluralis. Namun, pluralisme tidak memiliki teori negara yang jelas. Tentu saja tidak memiliki teori negara kapitalis dan oleh karena itu gagal untuk mempermasalahkan sifat hubungan negara dengan modal dan tenaga kerja. Next slide. Kesimpulan pada materi ini adalah keterlibatan dengan teori negara masih jarang terjadi dalam literatur penelitian hubungan industrial. Namun, minat yang berkembang dalam tata kelola multilevel mungkin akan mendorong peneliti untuk lebih memperhatikan perspektif teoritis tentang bentuk dan fungsi negara dan hubungannya dengan lembaga sosial lainnya. Agenda kebijakan saat ini sedang dalam keadaan berubah-ubah. Teori konsep dan jalur tindakan yang telah mendominasi wacana kebijakan selama 30 tahun terakhir telah dipertanyakan dan bahkan ditinggalkan saat pembuat kebijakan dan analisis berjuang untuk memahami dan menangani krisis ekonomi terparah dalam 80 tahun. Apakah kita mencapai titik balik yang serupa?
Kesulitan ekonomi yang hingga saat ini terutama mempengaruhi sektor swasta hampir pasti akan dialami oleh sektor publik karena pemotongan pengeluaran negara merusak pekerjaan dan upah. Apapun yang terjadi, negara akan memainkan peran sentral dalam membentuk jalannya peristiwa. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin dapat disampaikan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.